Yo, halo sobat. Ada orang beranggapan bahwa kita bekerja keras itu akan menghasilkan banyak uang dan itu bisa menjadikan kita orang yang berkelimpahan. Dan mereka biasanya itu condong untuk mengabaikan yang namanya imajinasi atau visualisasi. Karena bagi mereka anggapan itu adalah berkhayal dan itu terlalu berhalusinasi untuk mendapatkan segala yang diinginkannya. Tapi itu sebenarnya pola pikir yang kebalik ya. Karena sesuatu itu tercipta karena apa? Imajinasi kita dulu, baru nanti akan terjadi pada realitas nyata. Sesuatu yang tercipta di dunia ini itu mengalami 2 kali penciptaan ya. Yang pertama itu dari pikiran kita dan kedua baru tercipta pada realitas nyata. Jadi kita semua itu biasanya menggambarkan sesuatu dalam imajinasi dulu, terus baru kita aplikasikan untuk ke sebuah realita. Tapi kadang orang kebalik, kita harus bekerja keras dulu, terus kita nanti baru akan mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa dirinya melakukan imajinasi untuk cita-citanya, untuk apa yang menjadi impiannya. Nah, kalau impiannya saja dirinya ini udah ragu, terus dirinya itu nggak yakin dengan apa yang akan dicapainya, maka tercapai nggak itu yang menjadi tujuan hidupnya atau menjadi cita-citanya? Tentu saja enggak, karena cita-cita berawal dari imajinasi loh. Bayangkan kalau kita hanya bekerja keras tanpa kita melibatkan apa yang menjadi daya yang sangat kuat bagi kita, yaitu pikiran kita, maka gini, Starbucks pasti akan kalah dengan warung-warung kopi yang buka 24 jam karena dirinya merasa udah bekerja keras dan dirinya tidak menggambarkan sesuatu di dalam pikirannya. Dia tidak pernah berimajinasi dan dia tidak pernah menyusun segala sesuatu yang itu akan menjadi realitanya di masa depan. Hal ini sebenarnya itu umum terjadi, padahal kalau dipikir setiap penciptaan itu bermula dari imajinasi atau kreasi kita. Contoh sederhananya adalah orang misalkan mau membuat sebuah meja, pasti dia gambarkan dulu dalam pikirannya harus bentuknya bagaimana, nanti penataannya bagaimana, bahan yang digunakan apa saja. Nah, begitulah dengan hidup, kita harus melakukan imajinasi dan itu akan bisa kita aplikasikan ke dunia nyata. Meskipun dalam law of attraction kita harus melewati berbagai proses dan itu tentu saja sesuatu yang memiliki pola atau memiliki ritme itu yang berbeda-beda setiap orang. Namun alangkah baiknya kita menciptakan segala sesuatu dari pikiran kita dulu baru kita aplikasikan ke realita. Kalau kita tidak pernah melibatkan apa yang menjadi potensi terbesar dalam diri kita adalah kekuatan pikiran, itu kita nggak akan pernah mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Karena apa? Dari situ kita sudah menanamkan sebuah keraguan dan itu akan menjadi sebuah mental block. Jadi kita akan berpikir bahwa sesuatu yang ada dalam imajinasi kita itu adalah sesuatu yang nggak mungkin. Tapi kalau kita udah melibatkan imajinasi kita, meskipun itu liar ya nggak apa-apa. Karena apa? Dia nggak memiliki batasan. Dia itu sesuatu yang universal dan dia bisa menarik segala sesuatu yang kita sudah tanamkan pada pikiran. Setelah itu barulah itu akan menjadi sebuah kenyataan dan itu akan membuat kita jauh lebih berkelimpahan lagi. Contoh, Anda menginginkan uang tapi Anda sendiri tidak yakin bahwa Anda tidak akan pernah memiliki uang itu, ya itu cenderung malah nggak akan pernah terjadi dalam kehidupan dan itu justru akan menjadi penghambat. Begitu Anda akan mendapatkan peluang yang nilainya setara dengan apa yang pernah Anda impikan namun Anda ragu, itu semua akan ditolak dan itu semua akan dibuang. Yang namanya imajinasi yang mungkin kadang itu dibilang halusinasi sama orang yang nggak ngerti, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat potensial untuk membangun masa depan. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan dan kita akan mendapatkan segala sesuatu yang udah kita tanamkan pada pikiran kita dan itu saat menjadi kenyataan kita bisa meningkatkannya kembali, kita bisa menjadikan itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Jadi teman-teman jangan pernah ragu misalkan punya pemikiran atau memiliki imajinasi bahwa kehidupan teman-teman itu selalu dalam kelimpahan dan memiliki banyak sekali potensi yang itu membuat teman-teman ini akan semakin kaya raya,
mungkin hidupnya berkelimpahan, bahagia, dan selalu sehat. Nah, itu bisa ditanamkan dari pikiran kita. Karena dengan kita berpikir seperti itu dan kita merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang membahagiakan, maka itu akan menjadi potensi yang mendorong diri kita untuk selalu sehat dan membuat diri kita ini selalu dalam keadaan optimis. Ketika kita udah optimis, kita melakukan segala sesuatu itu dengan enjoy, kita melakukan segala sesuatu itu dengan enak, dan itu akan kita tarik dalam kehidupan. Kita adalah arsitek dari kehidupan kita sendiri, jadi kita harus merancangnya dan membangunnya, terus kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan untuk menjadi sesuatu yang nyata, dan itu adalah hal yang sangatlah mungkin. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kita itu orangnya ya gini-gini aja, nggak bakal ada peningkatan dalam hidup. Nah, itu harus dibuang ya, perasaan-perasaan seperti itu, rasa-rasa yang membuat kita ini ragu akan kehidupan kita sendiri. Toh kehidupan kita itu bukan orang lain yang menentukan. Untuk sukses, untuk berhasil, itu adalah hak kita, bukan hak orang lain yang bisa melarang kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Jadi abaikan, misalkan ada orang nih yang dirinya selalu menghambat kita, mungkin dengan kata-katanya, mungkin dengan cara-caranya yang mungkin kurang baik, terus selalu mematahkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Jangan pernah pikirkan kondisi kita saat ini. Kalau kondisi kita saat ini sedang ya mungkin baru ada masalah atau kita mengalami beban hidup, fokus aja pada apa yang kita inginkan. Karena kalau kita berpikiran bahwa kondisi kita saat ini dan itu nggak mungkin, ya itu selamanya nggak akan pernah mungkin, dan itu nggak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan orang-orang yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, dirinya memulai segala sesuatu dari imajinasinya. Saat dulu dia memulai usahanya, mungkin dirinya pasti berpikir bahwa suatu ketika dirinya ini akan hidup dalam keberlimpahan dan dirinya akan selalu dalam kemakmuran. Mungkin dari segi finansial, mungkin dia memiliki karyawan yang banyak, mungkin dia memiliki kantor yang bagus. Ya, itu semua pasti sudah pernah digambarkan dalam pikirannya, dan itu menjadi sebuah kenyataan ya. Jangan pikirkan kondisi Anda saat ini, tetaplah fokus pada apa yang menjadi tujuan hidup Anda, dan jadikan diri Anda adalah arsitek untuk kehidupan Anda di masa depan. Semoga terharu, dan bye-bye.